disiapkan alat tulis menulis ya, mistar. Sebentar ada menggambar diagram kartesius. Siapkan mistar. Kalau ada yang masuk masih boleh kan? Ya. Gitu ya, materi kita relasi dan fungsi. Tapi fokus kita membahas dulu ke relasi. Sesudah relasi adalah fungsi. Di antara kalian yang sudah tergabung, siapa bisa menyebutkan kata lain atau sinonim dari relasi? Ada yang bisa menyebutkan kata lain dari relasi? Pernah dengar soal relasi? Ya, relasi, kata lainnya. Sesuai dengan pemahaman pengetahuan kalian, siapa yang bisa menyebutkan kata lain dari relasi? Ada yang bisa kata lain relasi? Biasa relasi itu di perusahaan, hubungan kerja. Di matematika relasi hubungan. Dalam hal ini hubungan dari dua himpunan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas relasi, kita lihat dulu tujuan. Minta tolong jangan ribut ya. Kita apa dulu? Tujuan materi ya. Bentar ya adik-adik. Pindah slide. Tanda tasor. Sudah sambil mulai. Ya, sambil baterai mana ada yang masuk. Sambil ibu masih menerima bagi yang mau bergabung. Kita lanjut ke slide berikut. Ya, relasi dan fungsi. Seperti yang ibu katakan tadi, kita pertama membahas dulu itu relasi. Fungsi nanti pertemuan berikut minggu depan. Adapun indikator yang ingin tercapai dari materi relasi ini yaitu sebagai siswa peserta didik mampu menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, sebagai peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Jadi ini dua tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini. Berikut. Pengertian relasi. Relasi di matematika berarti relasi atau hubungan antara dua himpunan, ya. Dalam hal ini himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Adapun itu himpunan A dan himpunan B itu, huruf A dan B itu bukan harga mati ya. A dan B boleh terus ganti dengan huruf kapital, huruf besar lainnya, misalnya P, Q,
himpunan yang pertama T, himpunan yang kedua tentu Q, atau KL, himpunan yang pertama K dan himpunan yang kedua L. Jadi itu dua himpunan hubungan himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua. Itu yang kita akan bahas ya. Sebagai contoh bisa lihat pada pernyataan sebagai berikut. Ya, lihat Angel, Karel, Gina dan Rudi adalah siswa kelas 8 di suatu SMP. Angel menyukai pelajaran matematika. Karel menyukai pelajaran matematika dan IPA. Gina menyukai pelajaran bahasa Inggris dan Rudi menyukai pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, dari contoh di atas kita bisa menyatakan dua hal pokok yang ada pada contoh itu, yaitu yang pertama kelompok siswa, yaitu yang terdiri dari Angel, Karel, Gina dan Rudi. Kemudian kelompok yang kedua terdiri dari mata pelajaran yang disukai atau kita lambangkan dengan himpunan B. Jadi himpunan atau kelompok siswa himpunan A, besar A, anggotanya di dalam kurung kurawal yaitu nama siswa Angel, Karel, Gina dan Rudi, dan kelompok yang kedua yaitu nama mata pelajaran yang disukai. Kita beri lambang dengan himpunan B. Anggotanya yaitu matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa menyatakan atau buatkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana dengan masing-masing cara itu? Kita bisa lihat sebagai berikut. Ini yang pertama dengan diagram panah. Kurva yang pertama ya, atau lingkaran yang pertama itu kita beri nama himpunan yang pertama atau lambangnya A, nama anak-anak, nama siswa Angel, Karel, Gina dan Rudi. Kemudian pada kurva yang kedua itu nama mata pelajaran, itu himpunan B, terdiri dari matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kita akan menghubungkan kedua himpunan itu A ke B dengan diagram panah. Berarti mesti pakai garis panah, di mana kedua himpunan itu punya hubungan menyukai. Jadi Angel menyukai pelajaran matematika. Nah, dari keterangan tadi itu di atas, Karel menyukai pelajaran matematika. Karel juga menyukai pelajaran IPA. Gina menyukai pelajaran bahasa Inggris. Rudi menyukai pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia. Ini menyatakan relasi dengan cara yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Bisa dimengerti adik-adik? Ikut kita lanjut pada cara yang kedua dengan diagram kartesius. Ya. Untuk menggambarkan diagram kartesius, kita buat sumbu yang mendatar tempat untuk anggota himpunan pertama atau himpunan A, terdiri dari nama siswa Angel, Karel, Gina dan Rudi. Kemudian sumbu yang tegak vertikal itu tempat posisi dari anggota himpunan kedua, dari bawah, mulai dari matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi itu yang pertama taruh di urutan pertama ya, dari bawah ke atas. Begitu kalau nama siswa dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini menggambarkan diagram kartesius. Kasih antara ya, jadi titik potong dulu sumbu koordinat itu, titik potong diagram kartesius itu dianggap 0, titik 0 ya pada sumbu koordinat. Baru Angel, Karel, Gina, Rudi, jaraknya himpunan pertama A. Begitu juga pada sumbu tegak antara mata pelajaran yang satu ke yang lain,
harus berjarak yang sama. Ya, matematika ke IPA, IPA bahasa Inggris, bahasa Indonesia harus jarak yang sama. Kemudian kita hubungkan dengan nokta atau titik. Jadi di grafik ini ibu ada kasih titik. Angel dihubungkan garis putus-putus ke matematika. Taruh titik ini dibaca Angel menyukai pelajaran matematika. Begitu seterusnya, Karel menyukai pelajaran matematika juga. Karel pun selain matematika dia juga menyukai pelajaran IPA. Kalau di cara membaca diagram kartesius ya. Berikut anak yang ketiga, Gina. Gina dihubungkan dengan bahasa Inggris. Berarti menyukai pelajaran bahasa Inggris. Rudi juga menyukai pelajaran IPA. Pun Rudi juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi seperti ini cara menggambar diagram kartesius. Cara yang kedua, menyatakan relasi. Berikut yang perlu ibu tekankan di sini ya. Sekali lagi, himpunan yang A itu harus disebut yang mendatang. Kemudian himpunan yang kedua harus disebut yang kedua. Anggota-anggotanya dari himpunan A. Himpunan kedua B, anggotanya dari bawah ke atas. Berikut cara yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan. Kalian di kelas itu sudah belajar himpunan. Nah, lambang dari himpunan apa dia? Ada yang bisa memberi penjelasan? Lambang dari himpunan adalah ya harus pakai kurung kurawal. Himpunan itu ditandai dengan kurung kurawal. Berikut pasangan. Pasangan berarti ada dua anggota itu dihubungkan dengan koma-koma. Jadi dari diagram panah tadi yang pertama dan diagram kartesius ya, kalau kita buatkan pasangan berurutannya, buka kurung kurawal, buka dulu, baru di antara kurung biasa Angel dan matematika. Lihat, kita pasangkan Angel, matematika. Itu pasangan yang pertama. Kemudian pasangan yang kedua pakai koma di antara kurung biasa itu ya. Pasangan yang kedua di dalam kurung biasa juga Karel, IPA. Berikut pasangan yang ketiga dalam kurung Karel, matematika. Ya, jadi Karel ada dua pelajaran yang dia sukai. Jangan kasih Karel matematika, IPA, tidak boleh ya. Namanya pasangan berarti dua. Karel, matematika dan IPA. Seperti itu. Kasih sendiri-sendiri itu. Karel PR sendiri dan kemudian Karel dengan IPA. Berikut pasangan yang keempat dalam kurung biasa Gina, bahasa Indonesia. Sesuai dengan DP nokta atau TV ya kita lihat. Berikut yang keenam, yang kelima sekarang pasangan Rudi, IPA. Rudi menyukai pelajaran IPA. Dan yang terakhir itu pasangan dari Rudi, bahasa Indonesia. Jadi banyaknya garis panah pada diagram panah, banyaknya nokta atau titik pada diagram kartesius, sama dengan banyaknya pasangan-pasangan berurutan. Jumlahnya ada 6. Jadi itulah menyatakan relasi. Ada berapa cara ada ya, Di? Yang pertama dengan cara apa tadi? Ya, diagram panah dulu. Yang kedua dengan diagram kartesius. Ya, bagus. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ini 3 cara ya untuk menyatakan suatu hubungan atau relasi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak hubungan-hubungan di dalam rumah. Di dalam rumah hubungan apa? Kalau ada di rumah kamu masing-masing, apa hubungan yang ada di dalam rumah? Hubungan apa? Yang ada di rumah kalian hubungan apa? Ya, keluarga tuh orang tua dan anak, kakak dan adik. Mungkin ada orang tua dengan anak dengan oma, opa. Jadi banyak contoh-contoh relasi atau hubungan dalam kehidupan sehari-hari.
di sekolah ini, ya, hubungan antara guru, ya, pegawai, kepala sekolah, hubungan guru dengan siswa, contoh-contoh kecil. Ya. Nah, di luar-luar juga banyak contoh-contoh yang bisa kalian ambil sebagai hubungan antara dua kelompok. Ya, itu contoh-contoh dari berikut. Jadi ada 3 cara yang menyatakan Ibu Ralat menyatakan relasi, bukan hubungan ya. Menyatakan relasi itu ada 3 cara dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita selain itu kita bisa lihat juga macam-macam relasi. Jadi bukan cuma dengan keadaan sekitar kita, tapi dengan angka bilangan. Contoh macam-macam relasi, yaitu yang pertama kita bisa lihat relasi 2 lebihnya dari. Himpunan P anggotanya 3, 4, 5, 6. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan diagram panah. Ya, dihubungkan kedua himpunan P dan Q itu, P dengan Q itu dengan relasi 2 lebihnya dari. Jadi kita bisa lihat 3 dihubungkan dengan anak panah ke 1. Jadi dibaca 3, 2-nya 3, 2-nya lebih, 2 lebihnya dari 1, artinya itu 1 jika ditambahkan 2 adalah 3. Jadi itu 3 lebih besar 2 dari 1. Jadi ya, 4, 2 lebihnya dari 2. Jadi kali B2 dari 2 itu 4. Begitu seterusnya. 5 lebihnya 2 dari 3. 6, 2 lebihnya dari 4. Itu contoh-contoh atau macam-macam relasi. Biasa di ujian nasional keluar ini, ya, pilihan ganda mana relasi yang tepat yang menunjukkan antara himpunan pertama dan himpunan kedua. Jangan lupa diagram panah berarti mesti ada di arah panah, boleh di ujung, boleh di tengah, di antara. Itu contoh atau relasi yang pertama ya, 2 lebihnya dari. Berikut contoh lain ya, relasi dikalikan 3 dari. Himpunan K anggotanya 3, 6, 9, 12, 15. Himpunan kedua L anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau buatkan diagram panah dikalikan 3 dari, maka 3 bukan anak-anak ke 1. Kita baca 3 dikalikan 3 dari 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3 sebelah kanan. Ya, sebelah kiri ya. Kalau dari posisi ibu sebelah kanan itu dikalikan 3 semua, maka hasilnya sebelah kiri. Kalau posisi adik-adik ya tentu lain ya. Jadi 3 dikalikan 3 dari 1. 6 dikalikan 3 dari 2 atau 6 sama dengan 3 kali 2. Begitu juga seterusnya. 9 dikalikan 3 dari 3. 9 sama dengan 3 kali 3. Ya. Berikut 12. 12 dikalikan 3 dari 4. Artinya 3 kali 4, 12. Demikian juga dengan 15. 15 dikalikan 3 dari 5. Ini macam-macam dari relasi, bisa dengan keadaan sekitar kita, bisa juga dengan bilangan angka-angka. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik atau ada yang belum dipahami? Sudah bisa mengerti apa yang Ibu terangkan? Karena sesudah ini Ibu akan berikan latihan. Jadi kalau ada yang belum paham, silakan diberikan kesempatan untuk bertanya. Jangan lupa ditulis ya. Contoh-contoh tadi ditulis. Ibu memberikan kesempatan dulu, memberikan kesempatan bagi yang belum selesai menulis, silakan ditulis. Macam-macam relasi. Macam-macam relasi. Silakan ditulis. Sudah tertulis adik-adik? Tulis ya. Sudah, Mem.
Yang tadi mungkin ada belum selesai ini. Eh, dengan apa dulu ya? Diagram panah dulu. Dengan diagram panah ini ya, tulis yang belum selesai. Untuk diagramnya itu tidak selamanya lingkaran ya, boleh juga kotak persegi panjang, persegi, ya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tidak harus dia berlonjong ya, boleh juga. Yang penting dia kurvanya tertutup ya, DP garis itu harus tersambung ya. Jadi ini ibu beri diagram panah bulat lonjong, bisa juga persegi panjang, bisa juga persegi. Ini menyatakan relasi dengan cara yang pertama diagram panah. Berikut ini kedua, menyatakan relasi dengan diagram Cartesius. Sesuai dengan orang yang menemukan pertama, jadi diberi nama diagramnya diagram Cartesius. Cartesius tulisannya, boleh juga Indonesiakan Cartesius. Ya, jadi untuk diagram Cartesius jangan lupa sumbu yang pertama yang mendatar itu tempat untuk anggota himpunan pertama. Ya. Dari kiri ke kanan cara menulis. Jangan langsung di perpotongan sumbu tegak dan mendatar, tidak boleh. Kasih jarak sedikit ya. Karena itu perpotongan sumbu tegak dan sumbu mendatar itu 0. Kalau di sumbu koordinat Cartesius dia 0. Atau di bidang koordinat Cartesius itu 0. Karena materi kita mengarah ke sana ya, ke persamaan garis lurus ke grafik. Jadi perpotongan itu 0. Dia kasih kanan sedikit. Anggota yang pertama Anggi, Angel dan seterusnya. Begitu juga sumbu yang tegak. Sumbu yang tegak ya harus jarak yang sama ya. Jarak tiap anggota di sudut tegak dan sumbu mendatar itu sama DP jarak. Harus sama. Itu menyatakan relasi dengan cara yang kedua diagram Cartesius. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, jangan lupa DP kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal akhir tutup. Di mana di antara kurung kurawal itu ada kurung-kurung biasa ya, pasangan-pasangan. Di antara pasangan itu pakai tanda koma. Begitu juga di antara kurung biasa yang satu ke kurung biasa yang kedua dan seterusnya ada juga koma-komanya. Ini 3 cara menyatakan relasi. Catat sehingga sebentar ada soal yang harus adik-adik kerjakan. Lihat pada contoh ini cara menyatakannya. Jadi, kalau sudah tulis contoh ini. Sudah, ini contoh soal ya, dikerjakan sekarang. Pada akhir ulangan semester diperoleh nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran, yaitu 8 mata pelajaran itu matematika, IPA, PKN, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga dan seni budaya dengan nilai rata-rata berturut-turut. Jadi DP urutannya ya, matematika tentu 6 rata-ratanya, matematika 7, IPA 6, PKN 9 dan seterusnya, itu urutan mata pelajaran ya. DP nilai rata-rata 7, 6, 9, 7, 9, 8, 7 dan 8. Jika A adalah himpunan mata pelajaran dan B adalah himpunan rata-rata, tentukanlah atau buatkanlah diagram panahnya yang pertama, B diagram Cartesius, C himpunan pasangan berurutan, dan D tentu dengan melihat jawaban ABC sebutkan 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Silakan jawab dengan melihat contoh tadi.
Tulis ya soalnya. Kita masih menerima anak-anak masuk gimana? Yang tadi ada boba masuk, mungkin mereka sudah keluar pulang, jangan keluar ya, karena sebentar mem akan mengambil absen. Siapa yang mengikuti daring saat ini? Jadi masih menunggu bagi yang lain mau masuk, silakan sambil menulis apa yang tertera di slide sekarang. Sambil kerja, dengarkan absen ya. Agista Salim 81 ada? Agista Salim Hadir, Mem. Oke. Anggraini sambil kerja ya. Anggraini Hadir, ada? Mem. Oke. Hadir, Mem. Ya, cuma yang lain diam ya. Sambil kerja. Braili Walangitan ada? Braili Walangitan ada enggak? Enggak ada Kang. Alfa. Bunga Salim ada tadi? Bunga Hadir. Hadir, Mem. Kristania Rumondor ada? Kristania Rumondor ada? Enggak ada Kang. Kristania Rumondor enggak ada. Dwiki Ulanta ada tadi? Hadir, Mem. Oke. Gabriela Imon ada? Hadir, Mem. Ingrid Sari ada? Hadir, Mem. Irlando Penanduang Irlando ada? Irlando nggak ada Kang, nggak ada tadi dia. Jeremia sama Salam ada? Hadir, Mem. Oh, Jimmy baru datang ada? Jimmy Jonathan Lukas ada? Hadir. Julian Tendian Hadir. ya. Yang lain diam ya, cuma yang disebut nama saja yang sesuatu. Julio Imilanto Hadir, Mem. Marvesto Uni ada dia? Hadir, Mem. Oke. Mauricio ada? Hadir, Mem. Ya, bagus. Melinda Orlando Hadir, Mem. bagus. Michael Suharto Hadir. bagus. Miguela Lupa ada? Miguela ada? Nggak ada Kang. Miguela Alfa. Miracle Prodisa ada? Hadir, Mem. Bagus. Miracle Makawawor ada? Hadir, Mem. Bagus. Michelle Nongka Hadir, Mem. bagus. Natasha Karaing ada? Hadir. Oh bagus. Berikut Putri Karel ada? Putri Karel tadi ada? Putri Karel ada?
Nggak ada Kang. Memutus apa Pingkan sompotan ada? Hadir, Pingkan. ma'am. Oh bagus. Ranila. Sutoko ada? Ranila. Hadir, ma'am. Bagus. Hadir. Risat Sendo. Risat Sendo. Hadir. Bagus. Fiona Ketuk. Ada? Hadir. Oh bagus. Sekarang 82. Blasingai Makpal. 82. Blasingai Makpal kelas 82 ada? Tidak ada Kang. Bunga Lahete. Ada? Ah, bagus. Chelsea Hingkua. 82. Chelsea Hingkua. Ada? Tidak ada Alfa. Siciliana Yohan. Ada? Hadir, ma'am. Di Kumigolong ada? Hadir, ma'am. Bagus. Ronis Sumangando ada? Ronis Sumangando enggak ada. Alfa ya. Glenn Atikawa ada? Glenn Atikawa 82. Enggak ada Alfa. Jenly Satontos. Hadir, ma'am. Bagus. Joanna Sigarlaki ada? Joanna Sigarlaki. Alfa ya. Joel Karutade. Ada? Joel Ignatius Karutade. Sambil menyelesaikan soal itu ya. Jawab dengan 3 cara tadi. Dan pertanyaan terakhir D itu dijawab juga. Dapat dari 3 pernyataan yang kalian buat. Bisa juga dapat dari soal itu untuk jawaban D. Joel Karutabe ada? Tidak ada Kang. Jonathan Ranti ada? Ada, ma'am. Bagus. Julian Hamel ada? Julian Hamel. Alfa ya. Julio Tampi. Ada? Julio Tampi. Alfa. Christine Takali Ungan. Christine 82 ada? Tidak ada ya? Dimensi taruh Alfa. Magdalena Gasing ada? Hadir, ma'am. Bagus. Margarito Sumuruk ada? Margarito Farel Sumuruk. Alfa ya. Maria Makainas ada? Maria ada? Alfa. Matthew Mokosuli ada? Matthew Mokosuli Alfa. Maureen Gandey ada? Maureen Sulaika Gandey Alfa. Natania Salende ada? Dari awal hingga dapat berakhir. Natania Salende ada? Alfa Kang. Berikut. Olvita ada? Olvita Waroka Alfa. Putri Salale. Putri ada? Salale. Rogerio Lindang ada? Alfa. Steve Ante tadi ada? Hadir, ma'am. Oh bagus. Shalom Lorong ada? Shalom Lorong tidak ada. Alfa. Shalomita Wung ada? Shalomita Wung Alfa ya. Shalomita Tonggene ada? Shalomita Tonggene Alfa. Tiara Tapada ada? Tiara Alfa. Virginia Mangobi ada? Ya, itu ya. Jadi yang tidak bersuara berarti menteri Alfa. Ya, ini ada absen. Guru-guru ada absen. Ini sekalian daftar nilai ya. Nah, ini soal ini siapa yang sudah selesai? Mari Ibu merasa belum ya, karena ada menggambar grafik biar tempatnya, silakan kerjakan terus menunggu jawabannya. Banyak ini yang tidak habis.
guru sudah ada absen ya. Absen guru, daftar nilai, absen. Kemudian ini absen peserta didik, absen kelas juga ada. Ya. Jadi nanti sekretaris atau ketua kelas 81 dan 82 ada panggil-panggil dah ada. Oh, Rizka Porobate nggak ada 81? Ada, Mem. Tadi jadi keluar, Mem. Oh iya, namamu belum tercatat di absen Kang. Gitu, dan wali kelas bilang oh, yang tidak ada Rizka Porobate. Gimana nanti huruf? Coba eja kemari. Rizka tulisannya bagaimana? Belum ada di absen. Gimana nanti huruf? Nama. Silakan. Apa yang sudah? Diagram panah, diagram kartesius, simpulan pasangan berurutan, CP banyak sama. Jawaban A, B, C. Menentukan jawaban D. Kalau menjawab dengan baik dan benar pasti akan terjawab untuk pertanyaan yang bagian D. Jadi dalam akar berapa? 1, 2, atau 3, atau 4? Sekian. Ada kesulitan menjawab soal ini, adik-adik? Susah atau gampang? Susah atau gampang ini materi? Oh gampang, Rang. Ada contoh tadi. Oke, nomor 3. Nanti jawabannya ini kalian kirim ke WA-nya ibu ya. Mente WA. Jawab dengan baik dan benar, waktunya cukup panjang ya. Kalau sudah selesai sebentar, boleh langsung kirim ke mente WA. Jadi duanya yang ditulis dia. Yang belum selesai hari ini boleh besok. Ibu masih beri kesempatan sebelum minggu depan, ya. Karena kalau mau tunggu sekarang kadang banyak yang jawabnya ini. Tapi yakin kalian bisa menjawab dengan baik dan benar karena sudah dicontohkan. Nomor 4. Berikut ya. Atau ada sudah selesai sampai pertanyaan D. Tiga pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Pelajaran apa itu? Memiliki nilai yang sama. Pelajaran apa kalau gambar dengan baik dan benar diagram panah, diagram kartesius, sudah pernah DP garis panah itu menuju ke apa? Matematika apa lagi? Yang memiliki ya matematika, IPS dan olahraga itu ya. Yang lain ya semua menjawab seperti itu. Kalau jawabannya sudah sama berarti sudah betul. Nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Nanti baca ke ibu ya. Berikut tugas. Nanti kamu perdalam di rumah saya ini ya, pendalaman materi ya. Negatif akar keluar dari Soal mana ya tugas. dari berapa tadi? Lalu baik-baik ya. Berapa?
Dari iya. Kemarin dia dah. Mana ini tugas? Kasih naik slide. Tugas. Yang ini, Kang, di bawah sekali dia. Nggak jalan itu tadi. Ada tugas. Ada 2 soal. Ini dah soal itu. Satu tuh dengan ini. Ya, ada tugas. Nanti kalau kalian dalami. Satu tuh dengan ini. Itu paling bawah deh, iya itu. Iya, satu tuh selalu Mana mempe PowerPoint ini nih? Enggak ada palias. Iya, tunggu. Tugas. Ada tugas. Mana itu apa? Slide lain dapat lihat toh? Dapat mem. Oh iya, tunggu ada slide paling terakhir itu tugas. Ini nih ada jadi masih tampilan slide terakhir tugas. Ini enggak jalan nih anak panik. Nirhan, ada tugas slide paling terakhir modern timing apa muncul slide terakhir. Balik ulang PowerPoint. PowerPoint. Oh, dari tadi. Oh iya. Boleh sudah jam. Oh iya. Iya, terima kasih. Dari tadi nggak muncul ini slide terakhir tugas. Ya, hampir sama juga dalam menjawab soal tadi. Ya, tulis semua. Diketahui 6 orang anak di kelas 8 di suatu SMP, anggaplah sampai sekolah juga. Ada 8 orang anak siswa. Nama-namanya yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Sama dengan orang sekarang tuh mau saja beda-beda ukuran sepatu. Orang dunia juga beda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama yaitu nomor 38. Alfa mempunyai ukuran sepatu nomor 37. Bima mempunyai ukuran sepatu nomor 40. Sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yaitu nomor 39. Dari cerita itu ya, gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak dengan ukuran sepatu. Jadi yang pertama nama anak-anak adalah 8 orang itu, yang kedua nomor sepatu paling kecil dan yang terakhir itu 40. Baru hubungkan dengan panah. Di antara 2 kurva itu nomor sepatu ya punya relasi nomor sepatu, tulis itu. B. Gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan diagram kartesius. Jadi ada sumbu mendatar, nama anak-anak, nama siswa. Yang tegak itu nomor sepatu mulai dari terkecil paling pertama, urutan pertama, dan yang 40 urutan terakhir paling atas. Ya, bukan dengan nokta atau titik. Contoh tadi. C. Tulislah semua himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Sama dengan C tadi. Ya, pakai kuning berawal, pasang-pasangan, pakai kuning biasa. Oke, inilah soal untuk pendalaman materi yang sebetulnya masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita nyatakan sebagai relasi. Demikian materi kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa tulis soal, ya, dibahas bagi yang sudah, nanti jatuh Pak Ibu, dan Ibu akan ambil nilai setiap tugas yang diberikan, ya. Sebisanya kalian jawab dan langsung kirim Pak Guru nomor WA. Kalau nggak tahu nomor WA, boleh tanya Pak Monitor Wali Kelas, pasti tahu. Guru mata pelajaran punya nomor WA. Kalau nggak tahu Ibu, tulis ya Ibu nomor WA 0821 0821
8996 8996 4892. Dikirim ke IP ya. Oke. Dengan demikian pembelajaran kita di pagi hari ini telah selesai, dan jangan lupa diulang-ulang kembali, dan harapan ibu kalian mampu mengaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, karena ini relasi ini dekat sekali dengan keadaan sekitar kita, di rumah, di sekolah, dimanapun selalu ada hubungan atau relasi. Terima kasih adik-adik, semoga Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat selalu, dan perhatikan anjuran pemerintah yaitu protap COVID-19. Jangan keluar rumah apabila tidak penting, ya. Kemana-mana pakai masker atau face shield, ya. Bawa hand sanitizer, handscoon, bawa tumbler, bawa tisu, dan lain-lain. Jaga imun, jaga iman, berdoa selalu kepada Tuhan agar kita tetap sehat selalu dan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Oke, terima kasih adik-adik, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Sekarang perhatikan nomor 7 agak lain, ya. Nomor 7 ini agak lain. Gampang. Di sini ada B. B akar 3. Akarnya ada. Amin. Amin. Bye. Bye. Selamat Bye, siang.